Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pemikiran hukum Islam menurut mazhab Imam Maliki. Pertama-tama, profil Imam Malik. Imam Malik bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi. Dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman. Namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 Hijriah. Ayahnya berasal dari kabilah Dhi Asbah yang ada di Yaman, sedangkan ibunya bernama Aliyah binti Syuraik dari kabilah Asdi. Dalam buku lain dikatakan bahwa nama ibu Imam Malik adalah Al-Ghalid binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik al-Asdiyah. Imam Malik adalah imam pendiri mazhab kedua dalam serangkaian mazhab 4. Karena keluarganya ulama ahli hadis, maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman-pamannya. Kendati demikian, ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Hashim bin Urwa, Yahya bin Sa'id al-Ansari, dan Muhammad bin Munkadir. Tidak kurang 4 khalifah mulai dari Al-Mansur, Al-Mahdi, Hadi Harun, dan Al-Ma'mun pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, Imam Malik pernah mendapat cobaan pada tahun 147 Hijriah, yaitu didera dengan cambuk, patah tangannya, dan akhirnya sakit bawasir sampai beliau wafat. Beliau wafat di Madinah pada tahun 179 Hijriah atau 801 Masehi ketika berumur 86 tahun. Selanjutnya, pemikiran hukum Islam menurut Imam Malik. Imam Malik merupakan salah satu dari 4 imam mazhab yang mempunyai julukan Ahlul Hadis, sehingga sumber hukum mazhab Maliki memiliki ciri khusus, diantaranya mengutamakan hadis daripada rasio. Dalam mengembangkan ijtihad dan membangun mazhabnya, Imam Malik berpedoman pada beberapa sumber, diantaranya yaitu Al-Quran, hadis, amalan Ahlu Madinah atau Al-Urf, fatwa sahabat, Al-Ijma', khobar ahad dan qiyas, maslahah al-mursalah atau istihlah, al-istihsan, al-istihsab, dan sya'ru man qoblana. Sumber pedoman Imam Malik. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nas sareh yang jelas dan tidak menerima takwil. Zahir Al-Quran diambil ketika bersesuaian dengan takwil. Tidak didapati dalil yang mewajibkan takwil. Imam Malik menggunakan mafhum al-mukhalafah atas illat, syarat atau qarinah. Imam Malik mendahulukan Al-Quran selama tidak ada dalam as-sunnah. Yang kedua, as-sunnah atau hadis. Imam Malik mengikuti cara yang dilakukan dalam berpegang kepada Al-Quran. Apabila dalil syauqi menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Quran dengan makna yang terkandung dalam as-sunnah, sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Quran. Sumber pedoman hukum menurut Imam Malik yang ketiga adalah amalan Ahlu Madinah atau Al-Urf. Imam Malik memegang tradisi atau adat istiadat masyarakat Madinah sebagai hujjah atau dalil hukum karena amalannya dinukil langsung dari Nabi Muhammad SAW. Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, asumsinya semua orang mengikuti tradisi masyarakat Madinah terdahulu. Al-Urf sendiri secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut istilah, Al-Urf merupakan sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan maupun perbuatannya. Yang nomor 4 adalah fatwa sahabat.
Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql. Ini berarti yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang difahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu yang dapat diamalkan. Dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas. Yang selanjutnya adalah al-ijma'. Ijma' menurut Imam Malik adalah perkara-perkara yang disetujui oleh ulama fiqih dan ahli ilmu pengetahuan. Ketika tidak ada semua yang pokok ini, maka menggunakan qiyas dan mengistinbatkan darinya. Yang nomor 6 adalah khobar ahad dan qiyas. Dalam menggunakan khobar ahad ini, Imam Malik terkadang inkonsisten. Kadang-kadang beliau mendahulukan qiyas daripada khobar ahad. Jikalau khobar ahad itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa khobar ahad tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Imam Malik menggunakan qiyas atau mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas hukumnya. Yang nomor 7 adalah maslahah al-mursalah atau yang biasa disebut dengan istihlah. Maslahah al-mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nas. Dengan demikian, maka maslahah mursalah itu kembali kepada tujuan syariat diturunkan. Tujuan syariat diturunkan dapat diketahui melalui Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Imam Malik mengajukan 3 syarat dalam menggunakan maslahah mursalah, yaitu yang pertama adalah adanya persesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahah tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang qat'i. Yang kedua, maslahah harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis, maka akan dapat diterima. Yang nomor 3, penggunaan dalil maslahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, atau raf'u kharaj lazim. Dalam pengertian, seandainya maslahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 78. Yang nomor 8 adalah al-istihsan. Menurut Imam Malik, al-istihsan adalah menurut hukum dengan mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kulli atau menyeluruh, dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-mursalah daripada qiyas. Sebab menggunakan istihsan itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syarak secara keseluruhan. Yang nomor 9 adalah sa'at adz-dzara'i. Sa'at adz-dzara'i yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan, atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Imam Malik menggunakan sa'at dzara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum, karena menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, maka hukumnya juga haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya. Yang selanjutnya adalah al-istihsab. Istihsab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini sebelumnya, maka keraguan tersebut tidak dapat merubah status hukum yang lampau.
artinya ia masih tetap berhukum seperti hukum yang lama. Contohnya seperti seseorang yang sudah dalam posisi berwudu, ia dalam keadaan suci, bahkan diyakini baru saja usai mendirikan sholat. Kemudian ia ragu apakah terjadi hal-hal yang membatalkan atau tidak. Dalam kasus ini berlakukan hukum istisab, yang berarti mengembalikan kepada asal hukum, yaitu adanya wudu. Jika asalnya memang tidak berwudu, kemudian ia ragu apakah detik ini ia memiliki wudu atau tidak, maka hukumnya pun kembali pada yang asal, yaitu tidak ada wudu. Inilah salah satu contoh yang disebut dengan istisab. Yang terakhir adalah sya'ru man qablana. Sya'ru man qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para nabi atau rasul sebelum Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah sya'ru man qablana sebagai dasar hukum, tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang mengatakan demikian. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa apabila Al-Quran dan As-Sunnah mengisahkan tentang suatu hukum buat umat sebelum umat Nabi Muhammad, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita. Contoh yang paling sering kita dengar adalah ayat tentang puasa di surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan bahwa puasa ternyata telah diwajibkan pula kepada para umat terdahulu sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian bila di dalam Al-Quran ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinaskh, maka hukum sya'ru man qablana tersebut tidaklah berlaku lagi. Selanjutnya yaitu pengaruh kondisi lingkungan terhadap pemikiran hukum Islam Imam Malik. Pemikiran Imam Malik dalam bidang hukum Islam sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu kota Madinah sebagai pusat timbulnya sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Sehingga pemikiran hukumnya banyak berpegang kepada sunnah-sunnah tersebut. Kalau terjadi perbedaan satu sunnah dengan yang lainnya, maka ia berpegang pada tradisi yang biasa berlaku di masyarakat Madinah. Imam Malik mendahulukan amalan penduduk Madinah daripada hadis ahad. Jikalau terjadi perbedaan antara keduanya, karena penduduk Madinah itu mewarisi apa yang mereka amalkan dari ulama salaf mereka. Kemudian ulama salaf itu mewarisi dari para sahabat. Olehnya itu amalan penduduk Madinah lebih kuat daripada hadis ahad. Sedangkan secara kewilayahan, sebagian besar kelompok ahlu al-hadis adalah para ulama yang berada di Madinah. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, antara lain, yang pertama, Madinah adalah tempat tumbuh dan berkembangnya hadis. Yang kedua, Madinah adalah sebuah kawasan yang dilihat dari aspek sosiokulturalnya belum mengalami perkembangan kemajuan yang relatif pesat. Dan yang ketiga, permasalahan yang dihadapi masyarakat Madinah masih relatif sederhana yang dapat diselesaikan dengan hadis. Yang dihadapi masyarakat juga masih relatif ringan dan masih sederhana. Hampir setiap persoalan yang muncul dan memerlukan hukum dapat dengan mudah diselesaikan dengan hadis. Oleh sebab itu, Imam Maliki, seorang ahli hadis setempat yang menjadi pendiri mazhab Maliki, berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah adalah hujjah yang wajib diikuti. Kitab dan karya-karya Imam Malik. Karya Imam Malik bin Anas adalah Al-Muwatta. Al-Muwatta merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis Nabi karena mayoritas orang-orang sebelum ini mengandalkan hafalan. Mengenai karya Imam Malik yang Al-Muwatta ini, Imam Syafi'i berkata, tidak ada satu kitab pun di atas permukaan bumi ini yang lebih sahih setelah kitab Allah daripada kitab Malik.
Dalam penyusunan kitab Al-Muwatta, Imam Malik banyak dipengaruhi oleh dua tokoh yang paling dominan dalam bidang fikih yang berbasis hadis, yaitu Nafi' Maulana bin Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan merinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat. Selain karya monumentalnya yaitu kitab Al-Muwatta, karya-karya Imam Malik yang lainnya yaitu kitab Al-Aqdirah, kitab Nujun, kitab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar, kitab Manasik, kitab Tafsir li Gharib Al-Quran, Ahkam Al-Quran, Al-Mudawanah, Al-Kubra, Tafsir Al-Quran, kitab Masa Islam, Risalah Ibnu Ma'rif Al-Ghossan, Risalah ila Al-Lais, Risalah ila Ibnu Wahab. Namun dari beberapa karya-karya tersebut yang sampai pada kita hanya dua, yakni Al-Muwatta dan Al-Mudawanah Al-Kubra yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. Selanjutnya yakni masuk dan berkembangnya mazhab Imam Maliki di Andalusia. Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah, di mana tingkat kompleksitas kehidupan masyarakat lebih sederhana dan ditambah kenyataan banyak hadis yang beredar di kota cenderung banyak menggunakan hadis ketimbang rasio atau akal. Dari sini beliau menghasilkan karya kitab Al-Muwatta yang merupakan buku kumpulan hadis pertama, juga sekaligus dapat disebut sebagai kitab fikih berdasarkan dan merujuk pada hadis atau riwayat. Dalam tradisi Islam, sistem hukum semacam itu dikenal dengan sebutan mazhab dan seringkali diterjemahkan dalam wacana barat dengan nama School of Thought. Akan tetapi, istilah mazhab kenyataannya tidak hanya dipakai untuk menunjukkan sistem hukum, melainkan juga dipakai dalam doktrin. Selain itu, di daerah Andalusia, kemajuan dan kegemilangan intelektualnya didukung dari beberapa faktor. Kondisi negara yang maju juga menjadi pendukung penting dalam hal kemajuan intelektual pada masa itu. Kemajuan terjadi di beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, jalan-jalan kota sudah menggunakan batu dan dilengkapi dengan lampu-lampu lentera yang tampak indah pada waktu malam. Sedangkan di London beberapa abad kemudian masih gelap gulita. Yang kedua, para ilmuwan sudah menikmati mandi menggunakan air di rumah-rumah mewah. Sedangkan para guru besar Universitas Oxford masih memandang pemandangan mandi dengan air sebagai kebudayaan penyembah berhala. Yang ketiga, kebutuhan hidup sudah tercukupi, mulai dari tabib, arsitek, penjahit, hingga hiburan. Yang keempat, Cordova terkenal dengan hasil tambang besi dan timah. Dua hiti dunia Arab. Sejarah ringkas. Nah, selanjutnya Spanyol juga sudah mengembangkan metode pertanian dari Asia Barat dengan menerapkan irigasi pertanian, sehingga hasil panen semakin meningkat. Masyarakat Andalusia rukun beragama. Pemerintah Islam di Spanyol selama 500 tahun mampu mewujudkan kehidupan yang kondusif, hingga di sana memiliki 3 agama yang rukun, yakni agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Selanjutnya, sebagian besar penguasa Andalusia pada saat itu ialah orang-orang yang cerdik dan cendekia yang memiliki komitmen untuk membangun budaya keilmuan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang mereka miliki. Dari beberapa faktor di atas, itulah yang membuktikan bahwa para pemikir dan ulama banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan budaya dalam menghasilkan karya-karya mereka. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila
ada salah kata, saya mohon maaf. Wa muwaffiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.